ngobrol santai ala Strike. Aku lupa. Ulang. Welcome to Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai ala Strike. Jadi, hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang relationship. Ya, relationship ya Apalagi guys ya. kita mau fokus tentang bagaimana sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh cowok-cowok ketika mendekati cewek. Terutama kalau ceweknya cantik-cantik seperti ini guys. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, kita datangkan yaitu Adeline dan April. Nah, mereka berdua ini adalah seorang model ya, seorang muse biasanya dia ngomong, yang aktif di dunia Entertain. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit background dari kedua tamu kita ini, mungkin mereka. Kalau dari aku ya, aku sebenarnya asli Banjarmasin. Terus aku fresh graduate dari Ubaya, baru lulus tahun kemarin. Terus sampai sekarang sih masih freelance modeling aja, fokus di modeling sih. Modelingnya. Kalau Kalau aku dari lahir orang Surabaya. wih, produk lokal. Surabaya. Gila, produk Surabaya. lokal memang. Wow. Kalau aku asli Surabaya. Dari lahir itu aku di Surabaya sampai besar. Sekarang aku kuliah di UPN Veteran Jawa Timur semester 5. Jurusan komunikasi. Oh, Lengkap banget ya sampai komunikasi. jurusannya iya. Terus kalau kegiatannya sih freelance model sama event sih biasanya. Event. Oh, Iya. freelance event. Kru gitu, kayak kru event gitu. Oh, iya. Gitu ya. Iya. Berarti kayak ngebantuin juga kayak production atau Iya. lain-lain gitu ya. Oke. Mungkin kayak sedikit pertanyaan, kenapa kalian ini kok bisa tertarik di dunia modeling ini? Apa karena passion atau karena mereka tahu kalian ini cantik jadi pengen jadi model? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya, kalau menurutku ya, kalau masalah cantik sama enggak itu sih relatif ya. Relatif. Tapi kalau di aku memang passionku ada di modeling. Jadi aku suka foto-foto itu udah mulai kuliah. Jadi selesai kuliah itu, coba deh fokusin dulu, mau tahu nih gimana sampai jauh mana nih aku di sini gitu loh. Gitu sih. Oh, jadi kamu kayak ibaratnya kalau dengan kamera itu udah terlatih ya gitu ya. Ya, still learning sih still sebenarnya. Kalau April? Kalau aku sendiri sih karena dari SMA sih. Waktu SMA itu aku nggak tertarik sih foto-foto, tapi temenku itu yang ngarahin gitu loh. Kalau misalnya Suka di foto. kamu tuh bagus loh jadi model di foto gitu, cantik katanya. Terus aku, iya. Emang sih. Terus habis gitu, Akhirnya dideketin. akhirnya kok dideketin. Akhirnya mulai masuk model itu waktu SMA kelas 1. Oke, SMA kelas. Kelas 1 SMA jadi model, udah Iya. masuk dunia model. Iya. Oh, Waktu berarti itu udah berapa tahun ya? 3 tahun lebih, 4 tahun lah, 5 iya, tahun. tapi masih apa ya, on off sih waktu itu, belum nggak aktif gitu loh, karena emang nggak terlalu pede gitu sebenarnya. Ini mungkin sampai ke depannya kalian ini bermimpi untuk jadi model atau kalian mau kayak mencoba-coba hal-hal lain? Kalau dari aku memang sih aku pengen berusaha terus di bidang modeling ya. Aku pengen tuh kayak orang-orang bisa sampai INTM, bisa sampai pokoknya model internasional. Emang ini passionku ya. Siapa sih yang nggak suka hobi jadi kerjaan gitu loh? Siapa sih yang nggak suka hobi bisa menghasilkan gitu? Mungkin mau jadi model atau kepingin jadi konten kreator kayak Atau artis gitu. Titan Tira gitu loh. Arahnya lebih ke arah model atau kayak jadi kayak konten kreator? Kalau untuk saat ini sih aku lebih fokusin ke modeling dulu sih ya. Kalau misalnya konten kreator kan memang agak berbeda ya. Cuman semakin kesini aku juga semakin lihat kalau model-model itu dia bisa ngerangkap juga jadi konten kreator juga untuk memperkuat self brandingnya juga gitu sih. Tapi kedepannya ya mungkin memang mengarah ke situ juga. Kalau April? Kalau aku sendiri sih nggak di modeling aja sih, maunya ke
yang emang cocok di aku ambil gitu. Soalnya kalau di modeling doang menurutku persaingannya kurang ya. Maksudnya persaingannya ketat banget gitu loh buat aku, yang aku ngerasa aku belum kriteria model banget gitu loh. Aku kurang tinggi kayak gitu. Jadi aku bisa aku juga kurang tinggi. Tapi aku lebih pendek dari Aku Cece. juga. Aku sih Memang dari lain. Iya dong, gitu. kita unik, kita unik. Iya. Sih, tapi mau sih nyoba yang lain kayak entertain yang lain gitu. Kalau kurang lebih lah 1 bulan itu pendapatannya model itu kira-kira berapa? kisaran. Ini nih yang harus ditahu nih, kayak apa? Katanya, nih pemerintahan ini Berapa pendapatannya gitu loh. Aduh. Tapi itu kan Itu agak gimana? Range lah, range. Kalau baru seperti kalian ini mungkin bukan per bulan lah, mungkin sekali acara atau sekali di sama brand atau gimana. Nah, karena dari Kurang situ lebih. kita bisa tahu cowok-cowok yang deketin kalian itu kayak gimana. Nah, mungkin itu Gitu sebagai loh. bahan pertimbangan buat Bahan cowok-cowok. pertimbangan juga untuk cowok-cowok. Apalagi kalian. Kasarnya berapa? Kalau misalnya setiap job itu sih beda-beda ya. Soalnya memang tiap project kan nggak ada yang pasti. Maksudnya nggak ada yang project Range-nya gede, juga beda-beda. ada project kecil-kecilan juga. Jadi kalau misalnya bulanan itu ya Cukup lah. ya oke lah. Cukup lah. Oke Oke. lah. Gitu kalau ngomongin angka susah juga Iya, ya. benar sih. Karena memang kalau tarif itu sebenarnya beda-beda. Iya. Tergantung dari brandnya, tergantung dari modelnya gimana, modelnya kayak gimana, itu tergantung emang. Oke. Nah, berarti ibaratnya kalau kalian nih punya dengan kapasitas diri kalian seperti ini, pasti kan ada cowok-cowok yang deketin kan. Pastilah, Be. Pasti banyak kan. Masa enggak Apalagi ada? ya gini guys, lihat ini muka-muka seperti ini. Pasti banyak banget deketin. Emang tipe kalian itu seperti apa sih? Cowok seperti apa sih? Cowok-cowok gimana? Cowok gimana sih? Menjadi Apakah tipe kalian? kalau kalian model harus cowoknya juga high class Wah, gitu loh? cowoknya juga harus model? Model juga. enggak sih kalau model ya. Apa Takut ya kalau cowok model itu lebih takut. gimana gitu? Kalau nggak semua model, Nggak semua. Nggak semua gitu ya. Banyak kok yang Banyak juga ya. Benar. Oke. kalau ditanya kriteria sih pastinya aku nggak nyari yang high class atau apa, karena kalau cenderung kalau aku malah takut sih kalau misalnya cowoknya terlalu high class atau apa, soalnya kadang kan karena mereka high class mereka merasa punya, kadang itu kan pengaruh juga sama kriteria mereka merasa punya power atau agak arogan. Itu sih yang aku takutin kalau misalnya memang dari cowok high class, kecuali memang kalau aku tahu tipikal mereka itu kayak gimana, mereka humble, mereka punya segalanya tapi mereka humble, itu aku malah kagum sih. Soalnya jarang ada orang yang bisa se-humble itu, down to earth banget, tapi mereka sebenarnya punya Egonya lagi ya. gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya kriteria, kalau aku sendiri sih lebih yang penting itu bertanggung jawab. Oke. Bertanggung jawab itu penting sih menurut aku. Dia paham tanggung jawabnya kayak gimana, paham tanggung jawabnya atas ceweknya gimana, dia bisa kerja. Ya gitu sih. Lebih ke karakter yang baik-baik aja dulu. Kalau Afrin? Kalau aku sendiri sih, aku suka cowok yang pekerja keras. Seperti itu. Iya. Terus tahu gitu loh tujuan hidupnya itu apa. Aku nggak suka cowok yang Boleh. ya udahlah ikutin aja. Aku nggak suka, nggak bisa. Jadi kayak dia harus tahu passionnya di mana, dia apa yang dia kejar, apa yang dia mau itu harus tahu. Nah, dulu. itu benar. Terus pekerja keras. Terus nggak insecurean, nggak bisa aku sama cowok insecure. Pokoknya intinya dia punya sesuatu hal di bidangnya yang dia kuasai gitu loh. Aku nggak matokin dimanapun, yang penting dia punya kehidupan yang tertata, yang jelas gitu maunya apa. Tertata, benar. Kalau model gini biasanya kalian ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ke cowok-cowok.
mau nggak pacaran sama cowok yang lebih pendek dari kalian? Waduh. Aduh. Lebih pendek. Fisik ya, ini ngomong fisik ya, Iya. bukan yang lain-lain ini guys. Anda Ngomong menyinggung kah atau badannya. gimana ini? Tolonglah. Sabar Bapak, sabar. Tenang. Oke. Kalau misalnya ngomongin fisik ya, kalau misalnya ngomongin fisik, kenapa Bapak? Enggak, silakan. Oh, oke. Lanjut. Kalau misalnya ngomongin fisik ya tentunya kita para cewek pasti punya kriteria mau gini. Itu kalau misalnya ditanya karakter cowokmu kayak gimana, pasti banyak tuh A B C D E sampai Z itu pun nggak selesai. Tapi kalau namanya cewek ini juga kadang hati itu nggak tahu berlabuhnya di mana. Ya, bener sih. Kadang cowok misalnya memang ngerasa nih ketemu cowok memang ini kayaknya aku klop banget nih, klik banget nih. Even kayak misalnya lebih pendek pun kayak nggak apa-apa lah pendek. Seriously? Gitu. Gitu dia lebih kayak Penonton percaya. ya bener, yang penting kayak Bener, ngerasa bener. dia bikin Iya. nyaman, Bener. pasti gitu. Sedangkan kayak kalau misalnya dapet cowok yang tinggi, semampai, ganteng, tapi perlakuannya nggak baik ke kita. Iya, buat apa? bener sih. Bener. Kan? Berarti cowok pendek nggak masalah buat kalian? Ya tergantung karakternya. Tergantung. Tunggu loh, kalau Afdel gimana? Nggak terima dia ini. Iya, kayak gak terima tadi dia kayak agak ketahan gitu loh dalam hatinya gitu loh. Apa? Gini. Coba. Apa untuk sama ini? Kalau ngomongin fisik emang nggak ada habisnya. Benar. Dan emang kita tuh nggak bisa tahu matokin pasangan hidup kita tuh sama fisik. Karena kita hidup itu nggak cuma ngelihatin fisiknya aja kan, apalagi kalau pasangan hidup itu kan lama ya sama kita, temen cerita apa. Yang penting sih karakter, terus gimana dia nanganin kita sih, sikapnya dia ke kita. Kalau ngomongin tinggi, ya setidaknya sama lah kayak aku. Oke, ini masukan yang berbeda. Kalau misalnya ya sama lah kayak aku. Sama. Enggak, kan nanti habis ini coba ukur tinggi dulu. Canda. Nah, misal ini ada cowok yang mau kenalan sama kalian. Apalagi zaman sekarang cowok-cowok kenalan ini kan nggak cuma lewat teman, tapi mungkin lewat Instagram. Jadi aku ini pernah dapat masukan. Jadi aku pernah dikasih tahu temanku yang cewek. Aku ini ada cowok yang masuk ke DM Instagramku. Nah, menurut kalian kalau kenalan seperti itu, ini benar-benar stranger ya, benar-benar nggak kenal teman lain, terus tiba-tiba ada cowok asing nge-DM kalian di Instagram. Itu menurut kalian oke atau jadi kayak banyak yang bilang, ada cewek yang bilang, oh kenalan lewat Instagram itu, wih cowoknya desperate, padahal nggak kenal, nggak ada mutualan, tapi tiba-tiba nge-DM. Menurut kalian gimana? Enggak, kalau menurut aku sih jatuhnya bukan desperate ya. Kalau misalnya memang stranger, kita kan nggak mungkin selalu mau dekat sama orang-orang yang ada di circle kita. Circle kita memang mungkin luas, tapi kan karena kita udah tahu orangnya, oh ini karakternya gini atau nggak ada kecocokan atau apa ya, kita kan boleh aja nyari temen di luar dari circle kita, gitu sih kalau menurut aku. Jadi ya bebas-bebas aja, fine-fine aja. Kalau lewat dating app, oke nggak? Kalian percaya nggak bisa menemukan pacar atau pasangan hidup dari dating app? Kalau dari Afdel, coba Afdel. Kalau dating app ya, Wah. aku nggak pernah sih nyoba. Tapi temen aku pernah. Menurut aku tuh nggak worth it ya. Kenapa? Karena kalau di dating apps itu mungkin lebih ke cari temen sih. Karena di situ itu kita itu misalnya cowok itu ceweknya bakalan banyak gitu, dan ceweknya juga banyak gitu. Jadi menurut aku dating apps buat temenan aja sih. Kalau cari pasangan enggak. Karena mungkin dianggap main-main doang ya. Iya. Mengisi waktu Dating kosong. apps itu menurutku berlaku cuman untuk orang yang laki, karena kayak nyari jarum di tumpukan jerami, gitu. Bukannya nggak mungkin dapet, tapi memang susah. Susah. Iya. Biasa ada yang mungkin cowok ternyata cewek. Cewek. Gitu atau Iya. kebalikan. Pakai Cewek. foto orang, Benar. atau cuman cari yang kayak gitu. Aneh-aneh. Iya. Tapi, ngomong tentang aneh-aneh ya, menurut kalian gimana sih dunia sekarang ini? Kan Indonesia apalagi anak muda, especially orang-orang Jakarta ya, mungkin sudah lebih terbiasa tentang dunia-dunia yang seperti itu, kayak
one night stand dan lain-lain. Kalau kita kan di Surabaya tentu culture-nya sedikit berbeda. Nah, kalau dari sisi cewek ini gimana? Apakah kita tuh sudah terkena globalisasi sehingga semua itu serasa biasa? Atau kayak, oh enggak, buat kita masih sesuatu yang tabu, kayak gitu-gitu? Kalau menurutku ya, aku lihatnya sih sekarang mau di mana aja itu memang hal-hal yang kayak gitu tuh udah berpengaruh, udah kayak jadi perlahan-perlahan menjadi sesuatu hal yang dianggap umum, padahal sebenarnya itu menentang norma. Nah, jadi kalau menurut aku itu kita tetap di norma kita yang benar aja, soalnya kan kayak apa ya, kayak memang dari agama juga kan itu ditentang, dan kita juga sebagai cewek kita juga harus untuk pegang sama value diri kita sendiri. Jadi kayak kita nggak boleh sembarangan ngasih value kita ke sembarangan orang dong. Tapi banyak loh kayak khususnya mungkin ya menurutku yang di daerah ibu kota gitu loh. Mereka itu melakukan hal gitu karena mau dianggap keren gitu loh. Kalau menurut aku pribadi sih nggak keren ya. Soalnya kayak kalau keren itu satu pasangannya. Kalau keren itu berarti dia, kalau bahasa gaulnya sekarang sih untouchable, ya nggak sih Ci? Untouchable. Jadi kayak emang harus satu aja sih. Kalau misalnya sekali dapat kena, Jadi gampangan. Iya, jadi gampangan. Iya. Jadi menurut kalian lifestyle seperti itu big no ya? Buat kalian Aku big no pribadi? banget sih kalau itu. Tapi aku bukan yang kayak nganggep itu kayak ih banget gitu ya, najis banget enggak. Tapi aku I just nggak ikut. Iya. Nggak ikut-ikut. Iya. Kita tetap menghargai pilihan Iya, orang. menghargai. Kalau Benar, misalnya benar. mereka memang lifestyle-nya seperti itu ya udah. Tapi kalau misalnya aku sendiri sih ya aku membatasin sih. Iya. Oh ya, kalau misalkan ngomongin ke yang tadi ya kayak soal dating apps, kalau misalkan nih kalian pacaran, boleh nggak kayak cowoknya kalian itu main dating apps? Enggak dong. Kalau udah pacaran ngapain? Siapa lagi tahu dong? gitu loh. Enggak dong. Main kayak ibaratnya iseng dong atau gimana gitu loh. Enggak sih, kalau aku nggak bisa banget. Sekarang kalau misalnya kakak ya, kalau misalnya pacarnya main dating apps gimana? Kalau iya benar sih, enggak. Ya kan? Oke, next mungkin lebih ke arah gini deh. Kalau orang laki mau deketin kalian, biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang mereka lakuin sehingga kayak wah laki ini kayaknya nono deh. Kesalahan apa? Kesalahannya menurut aku kalau misalnya kesalahan itu dia kalau misalnya cowok deketin cewek tapi insecure duluan, misalnya kan memang mungkin dari sisi cowoknya bilang kalau ceweknya ini nggak terlalu ngerespon atau apa, tapi kan itu bisa berubah dalam beberapa waktu gitu loh, tapi tuh cowok mundur duluan. Nah itu salah satunya. Nah, soalnya gini, kalau misalkan kayak kita ngejar terus, takutnya ceweknya hilang gitu loh. Ngejar terus hilang Kayak ya maksudnya gini loh, kayak ibaratnya kayak kita ngejar terus kan, ini ceweknya ilfeel gitu loh. Oh terlalu fokus gitu loh. Tapi menurutku cowok sekarang tuh kebanyakan overthinking tau. Kayak misalnya dia udah deketin ya, kayak kita tuh udah mulai suka, tapi mereka tuh malah nyerah gitu loh. Jadi kayak ya sayang banget gitu. Dan sedangkan kita ini kan gengsi. Jadi kalau meskipun kita udah mau suka tapi dia udah pergi, ya udah gitu. Jadinya nggak jadi gitu. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya terlalu jor-joran itu, jor-joran di awal juga enggak. Love Kalau bombing menurutku, namanya ya? Iya, terlalu bombing. Jadi lebih oke tuh kalau misalnya perlahan tapi pasti. Yang penting kelihatan ini cowok beneran ada niat untuk deketin, serius dan punya vision ke depannya mau kemana. Itu cewek pasti lulus sih menurutku. Berarti kayak menurutmu kira-kira berapa lama sih kayak misalkan dari awal target awal kenalan sampai bisa pacaran itu? Kira-kira berapa bulan kah? Apakah harus tahunan? Atau seminggu Apakah langsung seminggu? jadi bisa gitu? Atau baru kenalan 2 hari 3 hari langsung langsung jadian? 2 bulan. 2 bulan? Kamu 2 bulan? Iya. Oh, 2 minimal bulan udah 2 cukup, bulan. minimal udah cukup. Minimal 2 bulan. Minimal. Berapa kali ngedate? Berapa kali? Nah, ya itu penting juga sih. Berapa kali keluar bareng? Ini literally dari awal kenalan ya. Maksudnya 2 bulan nggak langsung pacaran, 2 bulan itu kayak udah dapet feedback gitu loh. Jadi kayak
pas 2 bulan ini kita PDKT-nya udah semakin kayak lancar gitu. Ditunjukin gitu. Jadi kita kayak juga ngasih perhatian balik, jadi kayak gitulah. Perhatian balik. Emang perhatian baliknya cewek itu kayak gimana? Kayak maksudnya apakah harus dengan perkataan dan lain-lain? Lebih ke kalau misalnya kalau aku pribadi 2 bulan kayak aku udah nganggep dia punya aku. Gila guys. Iya sih kalau aku gitu. Iya. Wih, oke. Nggak boleh ngomong sama yang lain. Nggak boleh. Nggak boleh, udah nggak boleh. Iya. 2 bulan. Cepet juga ya. Kecepatan Kalau menurut aku itu kecepatan Boleh, sih. kecepatan. Kalau misalnya aku nggak yang nentuin 6 bulan harus pacaran, setelah 4 bulan harus pacaran itu enggak. Tergantung sih, karena kan kita juga kalau misalnya aku nih, chemistry-nya dapatnya kapan. Kadang ada juga misalnya aku di cowok A dapat chemistry-nya cepat, di cowok B dapat chemistry-nya lama. Nah, itu kan tergantung chemistry-nya, tergantung dari cowoknya juga, action-nya kayak gimana. Kalau aku sih lebih ngenilai ke action-nya daripada ke ngomong-ngomong doang. Berarti kesimpulannya apa nih untuk buat cowok-cowok yang ada di rumah-rumah ini? Hindari 3 hal terbesar ini. Hal-hal yang 3 red flag terbesar yang harus dihindari ketika PDKT sama cewek. Red flag-nya apa? Minderan, Oke. Insecure. Oke, sama lah itu. Oh iya. Satu. low effort dan ketidakjelasan itu. Effort. No effort ya. Omong doang gitu, Ngomong nggak suka. doang. Oke, yang terakhir. Apa yang harus cowok-cowok lakuin kalau mau deketin kalian? Oh, Perhatikan cowok-cowok yang mau Perhatiin penting baik-baik, ya. perhatiin. poin penting kalau aku, yang penting niat, konsisten, bertanggung jawab, terus banyak actionnya daripada ngomongnya. Kalau aku itu harus emang bener-bener serius, terus effort, nggak omong doang. Itu sih. Itu doang. Iya. Oke, yang penting effort ya. Iya, itu sih. Yang penting harus mau berusaha gitu loh, optimis. Kalau emang mau, ya udah harus dapet gitu loh. Sama niat, guys. Iya, harus niat. Berarti ganteng dan fisik itu cuman plus doang. Iya, plus Iya. doang. Plus doang. Oke. Oke, Mantap banget hari ini. luar biasa. Biasa podcast kita hari ini. Oke. Thank you semua sudah Oke, thank you buat semua yang udah nonton hari ini. Kiranya ini bisa menjadi tips. Enggak dong. Oke guys, thank you buat kalian yang sudah nonton hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips-tips bagi kalian-kalian yang ada di rumah untuk mendekati wanita-wanita cantik. Kalau mau DM, kalian bisa lihat Instagram mereka di bawah ini. Promosi. Di Kalau obral. mencari model, wah, Kriterianya sudah ada. boleh. luar biasa. Oke guys, thank you for watching ngobrol-ngobrol santai bareng Stripes. Ngobrol. See you next time, and it's over.